Shalom saudara dikasih Tuhan. Haleluya, minggu ini kita berjumpa kembali. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami datang hari ini Tuhan untuk mengucap syukur bahwa kami masih ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita memuji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku dan pengagungan
bersyukur hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terimalah Tuhan pujian kami. Oh haleluya, haleluya. Yesus, ya masih. Oh haleluya, ya masih. Yesus, masih karena masuk. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Oh, sungguh kami ucap syukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat urapan-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu Tuhan bagi umat-Mu ini Tuhan. Kini kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dengan sorak-sorai kami Tuhan akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita puji, kita agungkan nama Tuhan lebih lagi. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita serukan nama Tuhan. Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan, nama Tuhan. Ini tiba saatnya bagi jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Sekali lagi kita akan menyukuri berkat Tuhan yang akan kita terima dengan puji-pujian ini. Biarlah hanya pribadi Tuhan yang benar-benar mengenali isi hati kita semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan
yang melawat setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ya Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Biarlah tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Masih dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan,
kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan, lawat kami Tuhan melalui hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah kami lakukan dengan sukacita Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Memampukan setiap hati kami Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan pada hari ini bersekutu. Dan saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 7 ayat 4 sampai 5. Roma pasal 7 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Waktu itu mereka sedang mengalami penderitaan atau penganiayaan. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma atau orang-orang percaya di Roma bahwa mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dibangkitkan dan hidup kembali untuk berbuah bagi Allah. Artinya orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, yang dulunya dikuasai oleh kegelapan atau maut, di dalam pasal 6 ayat 23, pasal sebelumnya Paulus berkata, sebab upah dosa ialah maut. Jadi orang yang hidup dalam dosa, orang yang belum menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, atau orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berada dalam maut, berada dalam kegelapan. Nah, ketika dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, maka dia dipindahkan dari gelap atau maut tersebut, dan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Bapak Saudara, setelah seseorang itu diselamatkan dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal, maka dalam hidupnya sehari-hari dia harus menghasilkan buah. Paulus berkata agar kita berbuah bagi Allah. Saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini, Fruitful Life, hidup yang berbuah. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu bukan hanya supaya status kita berubah. Status kita menjadi orang Kristen, status kita menjadi anak Tuhan. Tapi yang Tuhan mau setelah kita diubahkan, dikuduskan oleh Tuhan, kita harus hidup dalam perubahan, harus hidup dalam pengudusan itu. Dan bukti kita hidup dalam pengudusan itu adalah berbuah bagi Allah. Inilah tujuan kita dipanggil oleh Allah. Dan ayat 5, Paulus berkata, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa. Jadi ketika dulu seseorang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia itu hidup di dalam daging. Di dalam surat Galatia, Paulus juga berkata bahwa orang yang hidup dalam daging itu akan dikuasai oleh keinginan dagingnya. Dan hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Bapak Saudara, makanya coba kita renungkan kembali
sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, mungkin kita merasa perbuatan jahat, perbuatan dosa itu hal yang biasa bagi kita. Bahkan mungkin keinginan kita selalu ingin berbuat yang jahat atau berbuat dosa. Kenapa? Karena memang kita masih dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Tetapi dikatakan dosa, hawa nafsu yang dirangsang oleh hukum Taurat tadi, yang bekerja dalam anggota tubuh kita, yang selalu mendorong kita, yang selalu menarik kita untuk berbuat dosa itu, supaya apa? Supaya kita berbuah bagi maut. Jadi coba kita perhatikan posisi kita sebelum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita itu berbuah bagi maut. Jadi hidup kita itu semata-mata menghasilkan dosa dan berbuah bagi maut, dikatakan Alkitab. Tetapi setelah kita dipindahkan ke dalam terang, maka hidup kita itu bukan lagi berbuah bagi maut, tetapi berbuah bagi Allah yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, yang Tuhan mau kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Saudara. Nah, di dalam Matius pasal 3 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Matius pasal 3 ayat 8, Bapak Ibu bisa buka Alkitab, saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lagi-lagi firman Tuhan itu mengajarkan kepada orang percaya itu untuk menghasilkan buah, bukan buah sembarangan, tapi buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya buah yang dihasilkan oleh pertobatan yang kita miliki tadi. Bapak Saudara, ketika saya mempelajari dalam teks aslinya, yaitu teks Yunaninya, itu dipakai bentuk menghasilkan itu haruslah sesuatu perintah yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, hasilkanlah buah itu artinya tunjukkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan buah yang dimaksud adalah perbuatan yang baik yang sesuai dengan pertobatan kita. Bapak Saudara, ada sebuah kisah nyata. Ada seorang perempuan pada tahun 1982. Dia sedang duduk di sebuah restoran. Lalu setelah dia selesai menikmati makanan yang ada di restoran tersebut, lalu dia menuliskan sebuah kalimat di dalam secari kertas. Dia berkata demikian, lakukanlah perbuatan yang baik kapanpun dan perbuatan yang indah tanpa pikir panjang. Jadi dia tergerak untuk menuliskan kalimat itu, dan saya percaya Anne Herbert, perempuan tadi yang menuliskan kalimat itu digerakkan oleh Tuhan atau Roh Kudus untuk menuliskannya. Setelah dia meninggalkan meja di mana dia tadi menikmati hidangan, Bapak Saudara, orang-orang pun mulai berdatangan dan orang-orang mulai membaca tulisan yang ditinggalkan tadi di meja. Bapak Saudara, yang uniknya orang-orang membaca tulisan itu tidak langsung mengambil kertas itu lalu membuang ke tempat sampah. Mereka justru membiarkannya sehingga banyak orang yang membaca kalimat tersebut dan mereka diubahkan. Mereka akhirnya termotivasi untuk selalu berusaha berbuat yang baik kepada semua orang. Bapak Saudara, itulah sebabnya dikatakan Paulus tadi agar kita berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah itu artinya menghasilkan buah yang lebat sesuai kehendak Allah. Jadi buah yang kita hasilkan itu harus buah yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang buah, ada banyak macam buah yang kita kenal. Ya kan? Bahkan Bapak Saudara, jenis-jenis atau rasa buah pun bermacam-macam. Ada yang manis, ada yang agak kecut, ada yang asin dan sebagainya. Banyak atau berbagai macam rasa buah kita tahu, Bapak Saudara. Nah, ketika kita sebagai orang Kristen diminta untuk menghasilkan buah, maka buah yang harus kita hasilkan itu haruslah apa yang Tuhan kehendaki. Bukan buah yang menurut kita baik. Bukan. Tapi buah yang sesuai kehendak Tuhan. Oleh sebab itu,
Saya akan bagikan bagi kita semuanya, buah apa sih yang Tuhan mau kita hasilkan dalam hidup kita. Buah seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Matius pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi yang pertama, buah yang sesuai pertobatan itu adalah buah yang baik. Apabila kita sebagai orang Kristen tidak menghasilkan buah yang baik, kata firman Tuhan, maka seperti kapak yang sudah tersedia pada batang sebuah pohon, maka pohon itu akan ditebang. Kita tidak bisa lagi menghasilkan buah untuk selama-lamanya, karena kita sudah ditebang dalam tanda kutip. Bapak saudara, makanya di dalam surat lain dalam PB dikatakan penulis Alkitab bahwa barang siapa yang tidak mengikuti perintah Tuhan, yang tidak setia sampai pada akhirnya, kaki dian akan diambil daripadanya. Kaki dian itu berbicara tentang terang, Bapak saudara. Karena dalam budaya orang Israel pada waktu itu, kaki dian itu digunakan sebagai tempat pelita. Kita tahu pelita itu berfungsi untuk menerangi kegelapan. Ketika kaki dia diambil, di manakah lagi pelita dapat ditaruh? Tidak ada tempat bagi dia. Sehingga kegelapan akan menguasai ruangan atau tempat tersebut. Artinya Tuhan tidak mau, kalau kita memang tidak mau menghasilkan buah, Tuhan memang langsung membuat kita nggak berbuah sama sekali. Kalau kita tidak ada niat, tidak ada kemauan untuk berbuah bagi Tuhan, maka artinya apa? Kita akan ditebang, sama sekali tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, Bapak saudara, buah yang baik itu berarti apa? Buah yang baik itu berarti hidup kita menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi buah yang baik ini adalah perbuatan baik. Ingat Bapak saudara, Kristen itu bukan hanya pengikut Kristus, tapi menjadi seperti Kristus. Sebagaimana Kristus hidup, itulah kualitas hidup itulah yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Bapak saudara, kalau kita baca di Alkitab khususnya Injil Yohanes, ada banyak orang dulu yang mengikut Yesus. Ketika Tuhan mulai mengajarkan bagaimana harga yang harus dibayar oleh seorang murid, mereka mulai mundur. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus, tapi tidak banyak orang yang mau seperti dia. Tidak banyak orang yang mau dimuridkan oleh Yesus. Orang Kristen sekarang pun banyak yang ikut Yesus. Ikut ibadah, ikut melayani, ikut melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta dia membayar harga menjadi seorang murid, dia memilih untuk mundur. Bapak saudara, dalam konteks Alkitab, menjadi seorang murid itu berarti meniru gaya guru. Bahkan hidup seperti hidup yang dimiliki oleh gurunya. Jadi murid bukan hanya label, saya ini murid si A. Saya diajar oleh si A. Bukan. Kalau di dalam konteks Alkitab, kalau saya ini menyebut diri saya seorang murid Kristus, saya tidak hanya cukup bilang, Yesus menjadi guru saya, dia mengajari saya banyak hal. Itu tidak cukup membuktikan bahwa saya seorang murid. Karena seorang murid dalam konteks Alkitab itu Bapak saudara, itu dia harus hidup seperti gurunya hidup. Meniru gaya gurunya. Jadi orang tahu saya ini murid Kristus hanya kalau hidup saya ini seperti Kristus hidup. Selagi hidup saya belum seperti Kristus hidup, maka saya gak bisa bilang diri saya ini sebagai murid Kristus Bapak saudara. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng harga atau nilai seorang murid. Sangat berat Bapak saudara. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kita tidak hanya sebagai follower, tapi kita harus menjadi muridnya, menjadi sama seperti dia. Dan Bapak saudara, di dalam Matius pasal 7, buah yang baik itu, Alkitab jelas menegaskan, itu hanya dihasilkan oleh hati yang baik Bapak saudara. Matius pasal 7 ayat 17 mulai. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18 Matius pasal 7. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Jadi firman Tuhan berkata, buah yang baik itu dihasilkan oleh pohon yang baik. Bapak saudara, kalau kita menanam sebuah pohon, kita merawatnya dengan begitu baik, dia menunjukkan kualitas yang unggul, maka buahnya itu dapat dipastikan menjadi buah yang baik atau unggul. Tapi kalau sebuah pohon itu tidak dirawat dengan baik, atau mungkin daunnya sudah layu, batangnya tidak lagi segar, Bapak saudara, kurang unsur hara, dia tidak diberi pupuk, maka buahnya mungkin bisa menghasilkan buah, tapi buahnya tidak tentu baik. Belum tentu baik. Mungkin ada satu kasus pohon yang dibiarkan gitu ya, pohon yang dibiarkan tumbuh bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi firman Tuhan berkata bahwa perbuatan yang baik itu hanya bisa dihasilkan oleh hati yang baik. Bapak saudara, coba kita periksa diri kita masing-masing. Hati kita selama ini apakah sudah baik di hadapan Tuhan? Apakah hati kita ini sudah benar-benar diubahkan, digarap oleh Tuhan? Atau belum? Bapak saudara, ketika Tuhan memberikan perumpamaan seorang penabur, perumpamaan tentang seorang penabur, kalau kita baca, kita analisa Alkitab itu baik-baik tentang perumpamaan seorang penabur, kita akan mendapatkan ada 4 jenis tanah, bukan? Dan jenis tanah yang keempat, dikatakan demikian, dan benih yang ditabur di tanah yang baik. Perhatikan, benih itu katanya firman Tuhan, yang ditabur di tanah yang baik. Tanah yang baik itu adalah orang yang memiliki hati yang baik. Orang yang menerima firman, lalu firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidupnya. Alkitab menegaskan buahnya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi tanah yang di pinggir jalan, tanah yang di semak-semak belukar itu tidak akan menghasilkan buah yang baik apalagi berlipat-lipat, Bapak saudara. Gak mungkin. Karena apa? Karena kualitas tanahnya tidak baik. Dan ingat, tanah itu menggambarkan hati kita. Jadi ketika hati kita sudah digarap, hati kita ini menjadi tanah yang baik, maka firman yang kita terima setiap hari Minggu, firman yang kita baca setiap hari itu akan berbuah dalam hidup kita, dan itu dapat kita wujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Bapak saudara, yang celakanya adalah kalau kita ini sebagai orang Kristen tidak berhasil menghasilkan buah yang baik, Tuhan itu justru akan membiarkan kita dan menghancurkan pohon yang tidak menghasilkan buah. Seperti tadi, kapak sudah tersedia di batang pohon. Kita baca di dalam Yesaya pasal 5. Ini teguran yang sangat keras, Bapak saudara, bagi orang Kristen yang tidak mau menunjukkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yesaya pasal 5. Saya akan baca mulai ayat 2 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia ini maksudnya si pemilik kebun gitu ya. Ini jadi kalau kita baca ini nyanyian tentang kebun anggur. Jadi Tuhan itu melalui Nabi Yesaya menggambarkan bahwa orang Israel itu adalah kebun anggurnya Tuhan. Dan Tuhan itu, Tuhan Allah sebagai penyelamat mereka itu sebagai pemilik kebun anggur. Dikatakan ia, maksudnya pemilik kebun anggur yang menggambarkan Allah, mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi si pemilik pohon anggur itu mempersiapkan kebun anggurnya dengan baik. Dia mencangkul tanahnya, membuang batu-batu yang ada karena batu itu bisa menghalangi akar pohon anggur itu untuk tembus ke tanah. Lalu ditanaminya lah tanah di kebun itu dengan pokok anggur pilihan. Jadi bibit unggul, Bapak saudara. Lalu ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Setelah selesai dia menanami kebun itu dengan pokok anggur pilihan. Lalu didirikan sebuah menara jaga. Artinya apa? Siang malam si pemilik kebun anggur itu menjaga kebun itu supaya apa? Benar-benar terjaga dan terhindar dari orang-orang yang merusaknya atau mungkin binatang-binatang yang ingin merusak pokok anggur tersebut. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Dengan sabar si pemilik menunggu kapan pokok anggur yang tadi telah ditanam menghasilkan buah anggur yang baik.
Karena apa tadi? Pokok anggurnya adalah pokok anggur pilihan. Jadi harapannya buah yang dihasilkan pun adalah buah anggur yang baik. Tetapi ini Bapak Saudara, mari kita perhatikan. Yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Coba kita bayangkan kalau kita memposisikan diri kita seperti pemilik kebun anggur. Sebagai contoh kita menanam sebuah pohon mangga, kita beli mungkin dari luar negeri bibitnya. Ya Bapak Saudara, nama mangga kan banyak ya Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara tahu mangga mana lagi. Ada namanya mangga madu, mangga apel, semua mangga ada banyak nama Bapak Saudara. Mungkin kita sudah membeli sebuah bibit unggul dari luar negeri mungkin gitu kan. Lalu kita tanam di sebuah tanah yang baik. Kita rawat, kita jaga. Nggak ada yang ganggu. Binatang, hama, gulma nggak ada yang mengganggu Bapak Saudara. Tapi ketika waktu musim berbuah tiba-tiba yang dihasilkan itu justru mangga yang nggak baik atau mangga yang asam. Ya kan? Kita merasa semua usaha kita sia-sia. Kita akan marah, mungkin bagi orang yang nggak sabar mungkin langsung dibuang. Ini mangga nih nggak benar ini. Atau mungkin kita menyalahkan yang jual ini, pembohong nih yang jual ini gitu kan ya. Bapak Saudara, kenapa? Karena kita merasa apa yang dihasilkan oleh pohon mangga ini nggak setimpal dengan apa kerja keras, usaha yang kita berikan, kita curahkan bahkan perhatian kita kepada dia. Lalu ayat 3 berkata, maka sekarang hai penduduk Yerusalem. Tadi yang saya jelaskan bahwa pokok anggur itu adalah orang Yerusalem, orang-orang Israel, penduduk Yerusalem dan orang Yehuda. Adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Apalagi yang belum aku lakukan? Aku sudah membuang batu, aku sudah menggemburkan tanahnya, aku sudah menanamnya, menyianginya. Semua aku sudah lakukan dengan baik. Aku sudah jaga dengan baik siang dan malam. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Tuhan katakan demikian. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya. Artinya tidak ada lagi perlindungan bagi kebun anggur itu. Binatang bisa aja menerobos masuk dan merusaknya. Sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Ayat 6. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Tidak dirantingi dan tidak disiangi. Dibiarkan Bapak Saudara. Gulma dibiarkan begitu saja. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan. Supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Bapak Saudara, jadi Tuhan itu akan membiarkan kita. Bahkan menghancurkan pohon yang tidak mau menghasilkan buah. Kenapa? Karena orang yang tidak mau menghasilkan buah itu berarti dia adalah orang yang bebal. Orang yang keras kepala, orang yang benar-benar menolak Tuhan. Dan orang-orang yang sudah menolak Tuhan seperti itu. Dan tidak mau berbalik lagi kepada Tuhan. Maka ketika dia sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Ketika dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Bahkan kalau Tuhan tahu sampai akhir hidupnya pun dia tidak akan bertobat. Maka dia tidak akan pernah menghasilkan buah. Dan sampai nanti Tuhan datang kali kedua. Dia akan mendapatkan hukuman yang kekal di dalam neraka. Bapak Saudara, jadi kita kembali diingatkan bahwa yang Tuhan mau itu kita menghasilkan buah itu bukan hanya sekedar anjuran dari Tuhan, tapi perintah yang harus kita lakukan. Lihat ya, betapa seriusnya Tuhan. Sampai Tuhan katakan, kalau saja pohon itu tidak menghasilkan buah, padahal aku sudah melakukan yang baik untuk dia, maka apa? Dibiarkan buah itu diinjak-injak sampai dia mati dan tidak pernah lagi menghasilkan buah. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik, milikilah hati yang baik. Apa hati yang baik? Hati yang baik adalah hati yang bertobat. Hati yang sudah digarap oleh Tuhan. Tanah hati kita ini sudah gembur. Sudah subur. Ketika benih itu ditabur firman Tuhan yang kita terima. Maka dia tidak akan lalu begitu saja. Tapi dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Janganlah jemu-jemu berbuat baik.
Bapak saudara, mungkin kita merasa, aku sudah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar aku. Aku sudah mengampuni saudaraku. Aku sudah mengampuni anakku. Aku sudah mengampuni orang tuaku. Tapi mereka masih saja membenci aku. Mereka masih saja berbuat jahat kepada aku. Aku sudah menunjukkan kasih yang tulus ikhlas. Tapi mereka tetap tidak menanggapinya dengan baik. Bapak saudara, Tuhan tidak selalu bilang bahwa perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang itu pasti dibalas dengan baik oleh mereka. Kadang-kadang tidak, Bapak saudara. Tapi kalau Tuhan, Dia akan membalaskannya, memberikan upah kepada kita. Kalau manusia mungkin tidak membalas yang baik kepada kita. Tapi ingat, Tuhan selalu memberikan upah yang baik kepada kita yang mau menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Bapak saudara, jadi berbuat baik itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan itu sesuatu yang berharga. Dan jangan pernah kita buang-buang sebab kesempatan itu tidak muncul untuk yang kedua kalinya. Bapak saudara, kalau kita pergi jalan-jalan ke mall mungkin ya kita bernostalgia kembali, mungkin sudah beberapa bulan ini kita nggak pergi ke mall. Atau mungkin ada yang pergi ke mall. Bapak saudara, karena pandemi kita mungkin sudah jarang sekali pergi ke mall. Atau mungkin ada di antara kita yang nggak pernah sama sekali injak mall sejak tahun 2020. Nah, Bapak saudara, ketika kita melihat diskon gitu ya, diskon besar-besaran, sale besar-besaran, 50%, 50 plus 20%. Ya kan? Kita akan merasa, aduh ini lagi sale ini. Kita nih harus beli, padahal kita nggak butuh saat itu mungkin. Karena kita takut kelak kalau kita tidak mengambil barang itu sekarang ini, bisa saja minggu depan atau besok sudah nggak diskon lagi. Harga kembali normal. Jadi kita merasa ini kesempatan nih. Harus segera diambil nih barang dibeli. Bapak saudara, seperti itu juga lah perbuatan baik. Perbuatan baik itu kesempatan. Kalau kita punya kesempatan berbuat baik kepada orang, menunjukkan kasih kita kepada orang, kita tidak boleh melewatkan begitu saja. Kita harus ambil kesempatan itu, tunjukkan siapa kita. Bahwa kita ini benar-benar adalah murid Yesus Kristus. Bapak saudara, mari saya mendorong kita semua, Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi buah yang harus kita hasilkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang pertama adalah buah yang baik. Buah yang baik itu adalah perbuatan yang baik. Bapak saudara, mari setiap hari tunjukkanlah buah yang baik dalam hidup kita. Jangan hasilkan buah yang jahat. Jangan hasilkan perbuatan yang jahat. Sebab orang yang hidup oleh roh, maka dia akan menghasilkan buah roh, kata firman Tuhan. Mungkin kita seringkali merasa tidak sanggup. Aku gak sanggup lagi Tuhan. Aku gak bisa melakukan perbuatan baik. Sudah terlalu banyak hal yang baik aku lakukan. Tapi aku selalu mendapatkan yang buruk. Bapak saudara, ketika kita mulai merasa di titik terendah seperti itu. Kita mulai merasa jemu berbuat baik. Kita mulai merasa sia-sia berbuat baik. Maka saat itulah waktu yang tepat untuk kita kembali berlutut duduk di kaki Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita dimampukan Dia, diberikan Dia kuasa. Kemampuan untuk melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Jangan simpan kebencian kepada orang lain. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan kepahitan. Kebencian kepada orang, lepaskan. Karena itu racun bagi diri kita sendiri. Gak ada gunanya kita menyimpan racun bagi kita. Pada akhirnya itu akan mencelakakan kita sendiri. Buka hati kita sungguh-sungguh. Kalau kita gak sanggup, Tuhan katakan, Tuhan aku tidak sanggup. Aku butuh kekuatan daripada Tuhan. Sanggupkan aku, mampukan aku. Dan percayalah Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan Dia akan memampukan kita. Memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya hanya membagikan satu bagian saja tentang buah yang harus kita hasilkan. Yaitu buah yang baik. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Dan selesai ibadah ini hidup kita kembali menunjukkan kualitas yang baik. Dengan cara apa? Menghasilkan buah yang baik, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang menyukakan hati Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak Bapak Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini,
yang ikut ibadah secara online pada hari ini, mari buka hatimu. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Tanya hati kita, apakah aku sudah menghasilkan buah yang baik selama hidupku? Atau justru hidupku ini menjadi batu sandungan bagi orang? Menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Bapak Saudara, apabila kita masih seringkali gagal, yang Tuhan mau adalah jangan sampai Anda tergeletak. Bangkit kembali. Hiduplah kembali bersama dengan Tuhan. Mintalah kekuatan dari Dia. Sebab Dia akan memampukan setiap kita. Terima kasih Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Bahwa tujuan kami dipanggil oleh Tuhan bukan hanya merubah status kami menjadi orang percaya. Tapi ada tanggung jawab yang harus kami lakukan. Yaitu supaya kami berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini kami belajar buah yang harus kami hasilkan adalah buah yang baik. Bukan buah yang jahat, bukan buah yang tidak baik. Buah yang baik adalah perbuatan baik dalam hidup kami Tuhan. Yang menjadi berkat bagi orang. Apabila ada di antara kami yang masih menyimpan kepahitan, kebencian, kami lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang menyakiti hati kami, kami tidak mau dendam kepada mereka. Tuhan, biar hati kami ini sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Mampukan kami sebagai manusia. Kami lemah, kami tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan yang mampu. Berikan kami kekuatan. Bapa, hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang tahu isi hati mereka. Ubahkan setiap kami. Bentuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setelah kami mengikuti ibadah ini. Maka hidup kami benar-benar diubahkan, dipulihkan dan dimerdekakan. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam pergaulan kami, di dalam usaha kami, bahkan di dalam pelayanan kami pun, kami menjadi berkat bagi orang dan pelaku firman Tuhan. Sebab orang-orang seperti itulah yang Tuhan cari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya sampaikan pengumuman. Ya puji Tuhan, rencana kita mulai tanggal 1 November minggu depan. Kita akan mengadakan ibadah secara langsung dari gereja ini Bapak Ibu. Tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi yang pertama, sebelum Bapak Ibu masuk ke ruangan gereja ini, di depan kita akan sediakan air untuk cuci tangan dan sabun. Yang kedua, setiap Bapak Ibu yang datang beribadah harus menggunakan masker. Ya, nanti juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di atas mimbar akan menggunakan masker juga. Yang ketiga, kita juga akan tetap menjalankan jaga jarak. Jadi gereja ini kita akan persiapkan, nggak seperti biasanya mungkin agak dempet-dempetan rapat, tapi kita akan kasih jarak. Ya. Dan ibadah kita juga berlangsung hanya 1 jam Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal 1 November ini kita mulai jam 8 sampai jam 9 dan ibadah yang kedua jam 10 sampai jam 11. Jadi hanya 1 jam. Dan perlu saya beritahukan, mulai besok mungkin kita akan data. Jadi Bapak Ibu yang mau beribadah di ibadah sesi pertama atau ibadah yang ikut ibadah sesi kedua, kita harus data dulu supaya nanti mungkin yang ibadah pertama terlalu banyak yang datang sehingga memenuhi tempat. Jadi kita harus bagi supaya bisa protokol kesehatan itu kita jalankan dengan baik. Ya, kami mengharapkan Bapak Ibu yang kondisi badannya fit, datang beribadah. Kalau Bapak Ibu ya orang tua mungkin yang kurang fit, ada flu, ada batuk, ya dianjurkan istirahat di rumah aja. Nanti kita berusaha juga akan mengadakan ibadah secara live gitu. Jadi Bapak Ibu di rumah juga bisa menyaksikan lewat HP atau lewat YouTube.
Ya, tetap berdoa Bapak Ibu supaya rencana ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah yang kita mulai tanggal 1 November ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyadari kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Itu sebabnya selama kami hidup, kami mau tetap menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan yang tahu segala kebutuhan hamba-hamba-Mu, Tuhan yang akan memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan untuk tetap memiliki ketekunan, kesetiaan, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu. Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera, sukacita, kerukunan bagi setiap keluarga per keluarga. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir, dan studi anak-anak kami. Tuhan yang memberkati kami dan membuat kami jadi orang-orang yang beruntung. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, kota kami, Surabaya, Sidoarjo, Pondok Chandra ini dalam perlindungan Tuhan. Shalom yang dari Allah itu turun buat bangsa kami. Mulai dari pemerintah, masyarakat yang ada, kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap bergandengan tangan, bersatu padu untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa dan kota kami. Tuhan yang limpahkan hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi, pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah, supaya dengan hikmat dari Tuhan, mereka mampu untuk membawa bangsa ini lebih maju, lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pandang Yesus. Angkat tanganmu, kita terima berkat-berkat yang dari Tuhan, kebaikan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat, dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi.